Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita boleh lagi mengikuti ibadah online. Dan saya percaya kita semua hari ini masih ada di dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Kita dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat. Dan saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan dengan topik hidup bebas dan berkemenangan dalam kasih karunia. Haleluya. Saudara-saudara, saya percaya setiap kita punya rumah, ya, dan tinggal di sebuah rumah. Pertanyaannya begini, apakah rumah yang kita tinggali itu ada fondasinya apa tidak? Ya, saya percaya setiap rumah yang kita tempati itu pasti ada fondasinya, ya, saudara. Karena kalau tidak ada fondasinya, maka rumah itu akan berbahaya. Dia bukan rumah, tapi itu rumah-rumahan, ya. Karena apa? Karena tidak akan lama rumah itu pasti akan roboh, pasti akan hancur, ya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita orang percaya. Apa sih fondasinya orang percaya? Saudara-saudara, jawabannya cuma satu, dan itu mudah sekali. Fondasi kehidupan orang percaya adalah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sebuah rumah itu bisa dibangun tanpa fondasi, ya. Tapi yang ingin saya katakan, kalau rumah itu dibangun tanpa fondasi, maka rumah itu tidak akan dapat bertahan lama. Begitu ada angin sedikit, rumah itu akan roboh. Begitu ada badai sedikit, rumah itu akan hancur. Ya, demikian juga saudara-saudara dengan kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ya, hidup rohani sebagai orang percaya. Kalau dia tidak dibangun dengan dasar Yesus Kristus, ya, maka kehidupan orang itu akan menjadi sia-sia, ya. Kehidupan rohani orang percaya kalau tidak ada Yesus, maka tidak akan ada kehidupan. Kalau Yesus dijadikan fondasi dalam rumah tangga kita, dalam hubungan suami istri, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita, maka itu bisa disamakan dengan sebuah rumah yang mempunyai fondasi, ya. Nah, saudara-saudara, kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Ayat itu mengatakan demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara perhatikan di ayat yang ke-10. Ayat itu mengatakan begini, sesuai dengan kasih karunia Allah. Ya, ingat saudara, fondasi yang kuat adalah fondasi yang sesuai dengan kasih karunia Allah. Dan ayat 11 mengatakan, tidak ada fondasi lain selain daripada Yesus Kristus. Di ayat berikutnya juga mengatakan,
Kalau fondasi yang kita letakkan dalam hidup kita itu berupa emas, perak, ya, atau mungkin dengan kata lain itu uang kita, materi kita, kekayaan kita, atau mungkin dengan otak kita, dengan kepandaian kita, ya, saudara-saudara, maka itu suatu kali kelak akan habis dalam api, ya. Tetapi kalau kita mempunyai fondasi, yaitu Yesus Kristus, saudara akan menjadi orang yang tahan uji, ya. Saudara mau pilih yang mana? Saudara mau pilih jadi orang yang habis dalam api atau orang yang tahan api? Nah, saudara-saudara, dari judul yang saya ambil pada pagi hari ini, hidup bebas, ya. Mungkin saudara bertanya, bebasnya itu sepertinya apa, Pak Budi? Ya, apa bebas itu terus saya boleh melakukan segala-galanya, boleh ugal-ugalan, ya, boleh narkoba, ya, boleh bebas merokok, bebas untuk marah-marah, ya, bebas melakukan ini itu. Nah, saudara, bebas yang saya maksudkan di sini adalah bebas dari segala hal-hal yang negatif yang masih mengikat saudara, ya. Saya ambil contoh. Kalau saudara sampai hari ini masih merokok, ya, dan saudara punya keinginan untuk berhenti merokok, ingat, fondasinya itu Yesus. Mungkin saudara bertanya, gimana Pak caranya supaya saya ini bisa berhenti merokok? Saya ini sudah nyoba-nyoba tidak bisa, ya. Gampang saudara, simple. Saya ingin tanya kepada saudara-saudara, saudara percaya enggak kalau saudara itu disayang oleh Tuhan? Saudara percaya enggak kalau Tuhan itu mengasihi saudara? Ingat saudara, Yesus itu sayang sama saudara, ya, jauh lebih besar daripada kecanduan saudara terhadap rokok itu sendiri. Dan ingat saudara, Yesus itu tinggal di dalam hidup kita, di dalam diri saudara dan saya. Dia tetap betah, ya, dia tetap kerasan, meskipun setiap hari dia diberi asap. Yesus di dalam diri kita, saudara, menyayangi saudara dan menyayangi saya. Pertanyaannya saya begini, mosok ya kita ini tega setiap hari Yesus itu diberi asap rokok kita? Ini yang perlu kita renungkan, saudara. Ya, saya sudah mendengar banyak sekali kesaksian orang-orang yang berhenti merokok. Dengan cara apa? Dengan cara dia menyadari akan kasih karunia Yesus yang begitu besar, sampai dia gak tega, ya, harus meracuni badannya dengan asap rokok. Padahal nyawa dirinya itu sudah dibayar lunas oleh Yesus. Dengan apa? Dengan pukulan, cambukan, ya, cambuk berduri paku, kepalanya diberi mahkota duri. Untuk apa? Untuk membayar dosa saudara, dosa saya, keterikatan kita semua. Amin, saudara. Fondasi kehidupan seseorang itu adalah fondasi yang dibangun atas dasar Yesus Kristus, ya, dengan pemahaman kasih karunia. Fondasi yang berdasarkan Yesus itu bisa membuat saudara dan saya ini berdiri kuat, kokoh, ya, tidak mudah diambang-ambingkan oleh banyaknya masalah-masalah yang kita hadapi. Dan saya percaya masalah-masalah apapun yang kita hadapi, baik hari ini maupun masa yang akan datang, kalau kita bangun fondasi kita di atas Yesus Kristus, kita akan tetap kuat dan kokoh. Saudara, tapi kalau kita membangunnya berdasarkan keuangan kita, ya, kita mengandalkan materi kita,
mengandalkan kepandaian kita, maka itu akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Ya, karena fondasi yang benar itu cuman Yesus Kristus. Kalau hal-hal lain yang saudara jadikan fondasi dalam hidup saudara, ingat, satu saat itu akan roboh. Dan Alkitab menuliskan akan terbakar dalam api. Dan itu merugikan kita. Haleluya. Saudara-saudara, ada satu kisah dalam Alkitab yang menggambarkan tentang orang yang ketika dia menerima kasih karunia dalam hidupnya, malah menjadi orang yang jauh lebih baik, jauh lebih dermawan, dan dia juga bertobat. Kira-kira siapa orangnya? Ya, Alkitab menuliskan kisah itu ya dengan seseorang yang bernama Sakius. Kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seseorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sakius ini dulunya orang yang jahat, ya, kepala pemungut cukai. Pekerjaannya suka malaki orang, suka minta-minta uang sama orang, ya. Dan ini membuat banyak orang yang tidak suka dengan Sakius. Banyak orang yang mencaci maki Sakius. Banyak orang yang berpandangan buruk tentang Sakius. Dan banyak orang juga yang menghakimi Sakius. Tetapi kita lihat di sini, saudara, Yesus dengan segala kerendahan hatinya dan kewibawaannya berkata kepada Sakius bahwa dia harus, ya, perhatikan ayat yang kelima, harus berkunjung ke rumah Sakius. Saudara bisa lihat betapa Yesus sangat mencintai orang berdosa, sampai Yesus sendiri harus berkata harus. Lalu kita coba ayat selanjutnya, ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Lihat, ya saudara, dunia ini selalu menghakimi kita. Ya, kita yang dulunya hidup dalam dosa, terus sekarang kita ini bertobat, percaya Tuhan, ya, pasti ada yang gangguin kita. Pasti ada yang menghakimi kita, mengolok-olok kita. Sok rohanilah kamu sekarang bertobat, tidak mau kumpul sama kita, tidak mau rokokan, tidak mau narkobahan, ya, dan lain-lain. Saudara, dunia menghakimi kita. Tapi kita coba lihat responnya Sakius. Sama sekali Sakius tidak memberikan respon apa-apa terhadap perkataan orang banyak. Yang dia fokuskan hanya dirinya dan Tuhan, ya, dirinya dan Tuhan. Memang di Alkitab tidak tertulis apa yang dibicarakan Sakius dengan Yesus pada saat itu. Tapi dengan Yesus menumpang di rumah orang yang berdosa, ya, rumahnya Sakius yang tukang malaki orang itu menunjukkan bahwa Yesus itu
mencintai orang berdosa. Amin, saudara. Yesus mencintai saudara. Yesus mencintai saya. Dulu kita orang berdosa, saudara. Kita sambung ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, ini loh saudara, kita bisa melihat ketika orang menerima kasih karunia, menerima cinta Yesus, orang itu pasti bisa berubah. Dia jadi pribadi yang bertobat. Dia jadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia jadi orang yang bebas dan berkemenangan dari hidupnya yang dahulu. Dulu hidupnya penuh dosa, penuh kejahatan, ya, penuh tipu muslihat. Tapi setelah bertemu dengan Yesus, bertemu kasih karunia Yesus yang sesungguhnya, dia langsung bertobat. Arah hidupnya langsung berubah jadi lebih baik. Hari ini kita belajar dan kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, fondasi apa yang mau kita taruh dalam hidup kita. Kalau kita taruh fondasi dalam kasih karunia Tuhan, maka kita akan menjadi orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang mampu menghadapi segala-galanya. Karena di dalam kasih karunia Tuhan itu terletak kehidupan yang sejati. Tapi kalau kita taruh fondasi hidup kita pada hal-hal materi yang ada di dunia ini, kita akan roboh, kita akan jatuh, dan kita akan ditelan oleh api. Saya percaya kita pasti bisa mengambil satu keputusan, fondasi apa yang perlu kita taruh dalam hidup kita supaya hidup kita jadi lebih kuat. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kepada kami untuk kami boleh menaruh fondasi kehidupan kami pada fondasi kasih karunia yang kami terima dalam Yesus Kristus. Kami tidak ingin menaruh fondasi hidup kami pada hal-hal yang ada dalam dunia yang bersifat sementara, yang akan membuat kami menjadi roboh. Tetapi kami akan taruh hidup kami Tuhan pada fondasi kasih karunia Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kami akan menjadi kuat, kami akan kokoh, dan kami akan menikmati kasih karunia-Mu Tuhan. Berkat-Mu, pemulihan yang dari Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati semua jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu. Berkati kehidupan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tetap semangat, jaga kesehatan kita, ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, dan banyak berdoa. Tuhan memberi kita kekuatan dan kemenangan. Amin. It came upon the midnight clear, that glorious song of old, from angels bending near the earth to touch their